Setelah makanan dicerna, molekul hasil pencernaan akan diabsorpsi. Absorpsi berbagai molekul terjadi di beberapa segmen traktus digestivus. Absorpsi substansi larut lemak terjadi di ventrikulus. Absorpsi peptida, asam amino, glukosa, fruktosa, lemak, air, beberapa vitamin dan mineral terjadi di intestinum tenue. Absorpsi air, ion, beberapa vitamin dan mineral, serta molekul organik terjadi di intestinum crassum. Kali ini kita akan membahas absorpsi 4 makromolekul. Karbohidrat dicerna menjadi glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Hasil pencernaan protein berupa asam amino. Lipid dicerna menjadi asam lemak rantai panjang, monoasil gliserid, asam lemak rantai pendek, dan gliserol. Asam nukleat dicerna menjadi gula pentosa, fosfat, dan basa nitrogen. Masing-masing molekul akan diabsorpsi menggunakan beberapa mekanisme. Difusi sederhana terjadi karena molekul yang ditranspor kecil dan bersifat mirip dengan lipid lapis ganda pada membran plasma. Dan yang penting, molekul ditranspor mengikuti gradien konsentrasi. Semua produk pencernaan lipid diabsorpsi ke dalam enterositus dengan cara difusi sederhana. Di dalam enterositus, asam lemak rantai panjang dan monoasil gliserid dikirim ke dalam aparatus Golgiensis dan bergabung dengan protein membentuk silomikron. Setelah keluar dari aparatus Golgiensis, silomikron akan dikeluarkan dari bagian basal enterositus dengan cara eksositosis dan masuk ke aliran lakteal. Selanjutnya, oleh vasa limfatika, silomikron dibawa menjauh dari intestinum. Asam lemak rantai pendek dan gliserol setelah difusi ke dalam enterositus segera masuk ke dalam vas capillare pada villi intestinalis yang kemudian dikirimkan ke hepar melalui vena porta hepatica. Difusi terfasilitasi terjadi apabila perpindahan molekul mengikuti gradien konsentrasi. Namun, karena ukuran molekulnya besar dan bersifat nonpolar, maka diperlukan protein pembawa atau transporter. Absorpsi dengan cara difusi terfasilitasi terjadi pada fruktosa. Fruktosa diabsorpsi oleh enterositus melalui transporter GLUT5. Setelah masuk ke dalam enterositus, fruktosa difosforilasi dan dimetabolisme menghasilkan metabolit yang akan menginduksi ekspresi gen yang mengkode GLUT5. Sehingga semakin banyak transporter GLUT5 pada membran plasma. Sisa fruktosa yang tidak dimetabolisme akan dikirimkan melewati membran basolateral oleh GLUT2 dengan mengikuti gradien konsentrasi. Intestinum tenue mentransfer fruktosa ke sirkulasi portal dan selanjutnya menuju hepar yang merupakan organ utama untuk metabolisme fruktosa. Transport aktif adalah perpindahan molekul melawan gradien konsentrasi. Transport aktif terdiri dari 2 macam, yaitu primer dan sekunder. Transport aktif primer menggunakan energi secara langsung, misalnya ATP, dan dapat memindahkan 1 molekul saja atau 2 molekul yang keduanya melawan gradien konsentrasi. Transport aktif sekunder terjadi apabila terdapat 2 molekul yang akan dipindahkan melalui 1 transporter. 1 molekul dipindahkan mengikuti gradien konsentrasi dan diikuti oleh molekul kedua yang melawan gradien konsentrasi. Perpindahan molekul dapat berlawanan arah yang dikenal dengan antiport atau satu arah yang disebut dengan simport. Sebelumnya, mari ingat kembali. Asam nukleat dicerna melalui beberapa tahap, mulai dari nukleoprotein menjadi asam nukleat,
kemudian menjadi nukleosida, dan selanjutnya menjadi basa nukleotida bebas. Sebagian kecil basa nukleotida akan digunakan untuk membentuk nukleotida kembali. Basa nukleotida diabsorpsi oleh enterositus melalui dua macam transporter tergantung golongannya. Basa nitrogen purin diabsorpsi melalui purin nucleoside transporter. Basa nitrogen pirimidin diabsorpsi melalui pirimidin nucleoside transporter. Kedua basa tersebut diabsorpsi bersamaan dengan ion natrium atau transport aktif sekunder SIMPORT. Setelah mengalami proses metabolisme di dalam enterositus, akhirnya dalam bentuk urat dan urasil masuk ke dalam vas kapilare dan dikirimkan ke hepar melalui vena porta hepatica. Absorpsi glukosa, galaktosa, dan asam amino ke dalam enterositus melalui mekanisme yang sama dengan basa nukleotida purin dan pirimidin. Pada kondisi setelah makan, glukosa diabsorpsi bersama dengan ion natrium melalui transporter SGLT1. Di dalam enterositus, glukosa difosforilasi, kemudian didefosforilasi dan dikirimkan ke vas kapilare dengan cara difusi terfasilitasi melalui transporter GLUT2 dan dikirimkan ke hepar melalui vena porta hepatica. Pada saat glukosa sangat tinggi di dalam lumen intestinum, terjadi translokasi GLUT2 ke permukaan apikal enterositus dan terjadi absorpsi glukosa melalui GLUT2 dengan cara difusi terfasilitasi. Galaktosa diabsorpsi melalui proses dan transporter yang sama dengan glukosa. Asam amino juga diabsorpsi dengan cara yang sama dengan glukosa melalui amino acid cotransporter. Selanjutnya, asam amino dikirimkan ke vas kapilare dengan cara difusi terfasilitasi dan dikirimkan ke hepar melalui vena porta hepatica. Demikian penjelasan singkat mengenai mekanisme absorpsi hasil pencernaan. Jika ada pertanyaan, dapat kita diskusikan pada saat temu muka secara daring.